Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Juli Setir Official. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita memulai aktivitas mengajar setir mobil. Di sebelah kanan saya sudah ada siswa dengan Mbak siapa? Vira. Mbak Vira. Nah, kebetulan Mbak Vira ini dari pemula ya? Iya. Belum pernah sama sekali belajar Mbak ya? Belum. Oke. Karena ini Mbak Vira ini dari awal, makanya saya akan ajarin dari pengenalan dasar dulu ya Mbak ya. Nah, mumpung pengenalan dasar, kita akan ngevlog di sini Mbak ya. Coba kontaknya udah dipegang Mbak? Ini Udah dipegang. Maaf, kunci dalam keadaan. Nah, tuh. Ini tapi posisi setir dalam keadaan terkunci ya. Iya. Coba masukkan kuncinya dulu ke locknya. Udah masuk ya? Udah. Di posisi apa itu Mbak? Ada tulisannya Mbak? Lock ya. Ini kan masih dalam keadaan terkunci ya setirnya ya. Coba diputar ke arah kiri ya setirnya. Kontaknya ke kanan. Ini setirnya ke arah kanan coba. Kanan. Coba. Terus. Kuncinya ke arah kanan, putar. Nah, udah terbuka itu ya. Coba setirnya di tes. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang udah nyala posisinya audio ya Mbak ya, audio ataupun ini radio, tapi akan saya matikan dulu ya. Akan saya matikan. Coba saya matikan dulu. Terus AC-nya juga masih dalam posisi mati ya. Coba Mbak Vira putar sekali lagi ke arah kanan. Nah, ini udah yang bisa diturunkan. Coba Mbak, itu kaca Mbak. Coba Kaca mana? kaca audio, maaf, ini power window ya. Iya betul, sebelah kanan coba. Nah ya, ditarik lagi ke atas. Sama ini AC yang udah bisa dinyalakan ya, tetapi saat ini nggak akan saya nyalakan untuk AC nya ya. Coba diputar ke arah kanan sekali lagi. Nah, mobil udah dalam keadaan hidup atau nyala ya. Nah, di sini AC nya di setel Mbak, volume AC nya di posisi 1 dulu. Volume kompresornya udah posisinya udah pas itu ya. Kita gedein dikit ya, biar adem karena posisi awal ya Mbak ya. Dan kebetulan pagi ini terik banget ya Mbak ya, jam 9 tapi udah panas banget ya. Nah, satu persatu saya akan perkenalkan Mbak. Di sebelah kanan sini ada tuas ya Mbak ya. Coba Mbak saya contohkan seperti ini ya. Ke bawah kan sen kanan ya Mbak ya. Di dashboard itu ada tanda sen ke kanan atau tanda panah ke arah kanan ya Mbak ya. Di dashboard cara matikannya seperti ini aja ya. Terus ke atas sen kiri ya Mbak ya. Kelihatan ya, di dashboard juga ada tanda panah ke kiri ya. Coba Mbak dicoba dulu untuk sennya, matikan. Sen kanan coba matikan, sen kiri matikan. Nah, udah paham ya. Terus masih di sini, maaf ya, ini lampu senja, lampu menjelang maghrib. Saya putar sekali lagi ke depan, lampu utama atau lampu malam hari ya Mbak ya. Terus kalau ke depan bawah menjauhin setir, itu lampu jarak jauh ya. Di dashboard itu ada tanda lampu biru. Nah, tetapi lampu jarak jauh nggak semua medan dipakai ya. Dia hanya dipakai di jalan yang mungkin medannya kurang kita hafal, terutama jalan-jalan itu kurang penerangannya ya. Jadi kita butuh jarak pandang yang jauh. Tetapi bila mana berpapasan dengan kendaraan yang lain harus segera dimatikan. Alasannya apa Mbak? Apa terlalu ini? Silo ya, ganggu pandangan mata ya. Coba Mbak matikan lampu jarak jauhnya, lampu utamanya, lampu senjanya diputar ke belakang lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini masih, maaf, ada satu lagi lampu tembak atau lampu dim ya. Dicoba dulu Mbak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu fungsinya untuk minta jalan ya. Terus Ini udah mati lampu. Udah mati semua. Jadi di sebelah kanan itu kan lampu semuanya Mbak ya. Terus di sini ada alat untuk membersih kaca ya. Cara kerjanya seperti ini. Ke atas mengusap ya, ke bawah ini makin deras, dan ke bawah full deras. Jadi ini karena Ayla 2014 dia hanya 2 kali Mbak ya ke bawah ya. Tetapi biasanya untuk mobil-mobil yang lain 3 kali, ini 2 kali aja ya. Nah, cara matikannya seperti ini. Nah, cara ngeluarin airnya seperti ini ya.
bawah lagi paling deres. Nah, cara matikannya ke atas ya, ke atas samping. Nah, kalau ke belakang nih ngeluarin airnya ya, menghadap muka kita ya. Udah paham sampai sini Mbak? Nah, terus di sini ada tanda lampu segitiga ya. Di sini kalau kita pencet ke bawah di dashboard ada tanda sen kiri dan kanan ya Mbak ya. Itu fungsinya untuk darurat, hati-hati ataupun emergency ya Mbak ya. Cara matikannya coba Mbak, nyalakan, matikan. Nah udah paham ya Mbak ya. Terus di sini ada handrem atau rem tangan, fungsinya untuk rem parkir ya. Pada saat posisi parkir bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, cara menurunkan rem tangan seperti ini Mbak ya. Angkat ke atas, pencet tuasnya, baru turun ke bawah ya. Kalau nariknya langsung tarik ke atas. Coba Mbak Farah, Mbak siapa namanya? Vira. Mbak Vira, coba praktekin Mbak Vira. Diangkat ke atas Mbak Vira, tuasnya sembari pencet. Angkat lagi ke atas, ke bawah. Nah, kalau nariknya langsung tarik ke atas tanpa dipencet. Nah gitu ya. Jadi perbedaannya kalau menurunkan tuasnya ini sembari dipencet ya. Tetapi kalau pada saat posisi pengereman hanya ditarik aja. Nah, sampai di sini udah paham? Nah, terus di sini ada di bawah itu ada dua handle ya Mbak ya. Mungkin agak diundurin dikit Mbak biar kelihatan dulu Mbak tempat duduknya Mbak. Diatur besi, kan ada besinya itu ya, didorong ke belakang ya. Nah kelihatan ya. Di kiri rem, kanan gas ya. Jadi kalau di mobil matic kaki kiri itu libur total ya Mbak ya. Jadi kaki kiri itu kita nggak kerja, jadi kaki kanan aja ntar yang bekerja ya. Nah jadi antara rem dan gas, coba kaki kanan coba Mbak Vira ngegas. Nggak apa-apa ngegas. Ini posisi di posisi P kok, masih aman ya. Posisi gas, coba nah, pindah ke rem ya, digas, pindah rem. Tapi tumitnya numpuh ya Mbak ya. Gimana sih? Nah, jadi coba, jadi entar tumit Mbak Vira itu numpuh ya. Jadi jangan terbang ya kan ya. Gas, rem gitu ya. Maksudnya ininya nempel gitu. Enggak, tumitnya numpuh di dasar mobil karpet. Oh gini. Nempel. Coba digas. Udah bisa. Digas dulu, direm, pindah ke rem, digas untuk, nah direm, Itu terlalu kencang ya? nggak apa-apa, digas, direm. Ya, itu artinya kaki kanan aja untuk yang kerja ya. Jadi perpindahan antara rem dan gas itu seperti itu ya. Misalkan kalau kita lagi jalan mungkin masih digas ya. Kalau mau berhenti atau mengurangi kecepatan kita pindah di rem ya. Udah paham sampai sini? Nah, terus di sini ada tuas transmisi Mbak ya. Di sini ada tuas transmisi. Di sini ada mode P, R, N, D4, 3 dan 2 ya. P itu posisi parking, R itu untuk mundur ya. Kalau N itu netral bila mana posisi berhenti lama mungkin di lampu merah ya. Tetapi kalau berhenti lama kita harus rem tangan seperti ini Mbak ya. Terus D4 itu untuk maju. Jadi posisi untuk kita jalan itu di posisi D4 ya. Untuk 3 itu juga maju, tetapi dia untuk ditanjakan ya, tanjakan yang lebih tinggi. Ini 2 tanjakan yang paling tinggi. Intinya D4, 3 dan 2 itu untuk maju, tapi fungsinya berbeda ya. Ini untuk di perkotaan. Jadi ntar kalau Mbak Vira itu posisinya di D4 aja ya. Nah sekarang cara mengoperasionalkan transmisinya ya di mobil matic. Jadi kebetulan kita kan ada rem double di sebelah kiri nih ya. Saya rem, tuas transmisinya harus dipencet Mbak ya. Ini harus dipencet, jadi seperti ini cara perpindahannya. R ya, N ya, D4, 3, 2. Jadi berurutan nih Mbak ya. Pas posisi kita pindah ke P juga berurutan. Nah dicoba dulu Mbak Vira ya. Coba injek remnya. Maaf, jangan kaki kiri ya, kaki kanan coba Mbak Vira. Coba injek remnya.
sampai dalam ya. Tuas transmisinya dipencet. Nah, berurutan. Di posisi apa itu coba di? Nempel. D buat jalan. Ya, pindah posisi ke P lagi, satu persatu ya, diurutkan. Kurang lebih seperti itu ya. Terus jangan lupa ntar spion kanan untuk melihat atau melirik bagian kanan persis ya daripada bodi kanan kita. Terus spion kiri untuk melihat atau melirik bagian kiri ya persis bodi kiri kita. Tetapi Mbak Vira ntar pandangannya tetap fokus ke depan. Kira-kira untuk pelajaran ini udah paham ya untuk pengenalan dasarnya ya. Nah sekarang cara belajar berhenti jalannya seperti ini saya contohkan ya Pak ya. Setelah posisi rem tangan diturunkan kan kita pindah di D4 ya. Agak silau karena posisi ada matahari ya Mbak ya. Mataharinya masuk ke mobil langsung ini. Rem kaki itu kan pelan-pelan dilepas ya Mbak ya. Mobil jalan sendiri ya Mbak ya. Nah kalau mau berhenti seperti ini Mbak, injek rem lagi ya, saya contohkan seperti itu. Kalau mau jalan rem kakinya dilepas pelan-pelan, diinjek lagi di rem. Sip. Coba Mbak Vira untuk nyoba cara ngejalankan mobil Matic-nya ya. Di posisi tempat duduknya dinyamankan lagi, diatur ya. Nah Ini terlalu kenceng. Nah di setel dulu tempat duduk Mbak Vira ya. Nah bisa diatur pokoknya senyaman mungkin. Kayak mau maju susah. Kasih. Injek rem dulu Mbak Vira. Remnya diinjek ya. Maaf nih karena ngomongnya pakai masker kadang kelibet ngomongnya ya. Remnya diinjek, pindah tuas transmisinya di posisi D4, dipencet tuasnya ya. Nah coba setirnya dipegang, rem pelan-pelan dilepas. Kalau mau berhenti coba direm. Nah coba agak ke kiri dikit karena kebetulan kita terlalu kanan ya. Coba di sini pelan-pelan direm lagi coba. Coba pelan-pelan jalan. Nah, direm dulu. Stop. Nah, nggak apa-apa. Posisi P dulu Mbak. Nah, diurutkan ya. Sip, aman. Rem tahan, ditarik dulu handremnya. Langsung ditarik aja ya tanpa dipencet ya. Di sini Mbak Vira untuk pengenalan dasar pertama untuk mobil Matic ya. Kira-kira Mbak Vira paham atau belum ini? Paham, cuman aku masih takut ngegas gitu-gitu. Untuk ngegas ya. Untuk sementara kita nggak ngegas dulu. Jadi kalau di mobil Matic itu Mbak, rem pelan-pelan dilepas itu udah bisa jalan sendiri ya. Jadi udah bisa jalan sendiri. Baru kalau kira-kira kita mau nambah kecepatan, kaki kanan kita pindah di gas ya. Jadi saya anjurkan untuk pemula atau siswa-siswa baru kita nggak usah ngegas dulu. Karena pada dasarnya mobil Matic bisa jalan sendiri. Untuk kekurangan yang lain apa kira-kira? Mungkin ini nanti harus refleks ya Pak. Jadi untuk perpindahan transmisi sebenarnya simple sih. Jadi kalau di mobil Matic kan hanya di D4 aja. Misalkan, tetapi turunnya harus berurutan emang ya. Karena di dalam ini ada gerigi kayaknya gerigi gitu ya. 1 2 3 ya. Jadi maksudnya bukan 1 2 3 tapi PRN D4 ini. Jadi satu-satu turunnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk maksudnya kekurangan yang lain atau yang paham yang belum paham apanya? Udah ya. Jadi untuk sementara untuk pengenalan dasar saya cukupkan sekian dulu ya Mbak Vira ya. Terima kasih waktu dan tempat untuk belajar di hari ini nih Mbak Vira. Terima kasih juga teman-teman yang telah menonton video kita. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya bila mana video kita bermanfaat. Selalu patuhin peraturan rambu-rambu lalu lintas dan selalu hati-hati mengendarai mobil di jalan raya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.